Halo semuanya teman-teman semua. Hari ini lagi ada di SLB Dian. dan C Dian Kahuripan. Tahu? Wih. Jadi hari ini kita mau observasi dan wawancarain guru-guru yang ada di sini. Itu ada anak-anak. Habis masuk. Kak, lihat deh. Apaan tuh? Ini kemarin kita wawancara itu loh yang di SLB. Oh iya, oh ini videonya. Oh iya, setelah kita ngobrol langsung sama guru-gurunya dan ngeliat langsung, aku jadi makin ngerti deh kenapa SLB dan Kahuripan itu beda banget. Kenapa itu? Soalnya SLB itu tuh bener-bener ngikutin kemampuan si anak. Jadi di SLB tersebut kan yang kemarin kita wawancara itu ada setiap fasenya. Jadi kalau misalkan anaknya itu nggak bisa masuk fase selanjutnya, ya guru-guru itu nggak bakal maksa. Bener kan? Terus dari hasil kemarin juga aku jadi tahu kalau SLB dan Kahuripan itu udah nerapin 3 teori yang udah kita pelajari. Oh, yang kemarin sama Bu Citra itu? Iya, bener-bener. Apa itu? Nah, kalau di SLB dan Kahuripan itu yang setelah kita lihat kemarin ya, yang aku tangkap itu mereka udah nerapin humanistik, behaviorisme, sama konstruksivisme. Ya, bener, aku setuju sama kamu, Kak. Soalnya ya, pas kemarin kita wawancara, kita dapet omongan kalau misalnya mereka itu penilaiannya itu nggak cuman tes formal aja Iya, gitu. bener-bener. Mereka nggak bener-bener ngeliatin gimana perkembangannya secara real Iya, gitu. bener. Terus abis itu kelihatan banget yang tadi kamu bilang ya humanistiknya, dia itu kayak apa ya, menyesuaikan sama kondisi Iya, mereka. bener-bener. Kalau misalnya mereka belum paham ya nggak dipaksa, Iya. ya kan. Terus abis itu dia juga punya media pembelajaran yang banyak. Bener. Pakai balok, bener nggak sih? Bener-bener. Terus pakai Banyak. gambar yang ada warna-warnanya, visual. yang apa ya, mencolok gitu biar Bener. mereka itu tertarik belajar. Sama dibuatin sama Bu Ana itu lagu-lagu biar Iya, mereka itu iya. cepet hafal. Iya, bener. Nah itu keren banget sih, soalnya mereka tuh jadi punya pengalaman belajar yang menarik. Gak cuman didengerin apa ya, mereka dengerin guru doang gitu loh, ya kan? Bener-bener, iya, itu tuh mendukung banget ya sih. Iya. Kak, gue lulusan dulu ya. Oh iya. Gue Oke, nitipin oke. laptop ya. Oke, dadah. Hai guys. Enggak, tadi tuh berdua sama Nadia habis ngomongin observasi, tapi dianya pergi dan usah. Oh iya, tadi aku sama dia itu sempat bahas tentang observasi kita di SLB dan Kahuripan. Nah, aku mau nanya deh, menurut kalian dari hasil observasi kemarin itu yang paling kalian suka tuh apa? Yang bikin aku makin seneng itu sistem fasenya, yang dimana misalkan anaknya ini di fase B, ternyata kemampuannya ini masih di fase A, jadi balik lagi ke fase A. Jadi gurunya ini Ke kemampuannya, ya kan? ya itu. Jadi bukan cuma fokus ke nilainya aja nggak sih, ya kan? Nah, media belajar mereka tuh juga kayak rame banget, seru banget, tapi tuh tetap bikin fokus gitu loh. Bahkan kadang tuh Bu Ana itu tuh dia suka mencampurkan matematika sama IPA dan IPS. Jadi tuh anak-anak mulai menghitung, tapi mereka juga sambil mengenali benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah ini tuh pas banget sama
kondisi emosionalnya si anak. Iya, yang paling terkesannya juga waktu gurunya itu ceritain tentang kondisi emosional si anak gak sih? Iya lagi. Jadi kayak waktu si anaknya tuh sedih, marah atau lagi kecewa, guru tuh nggak maksa mereka tuh buat lanjut belajar. Jadi kayak misalkan anaknya tuh mau nenangin diri dulu, kayak misalkan pengen duduk di lantai, ya dibolehin, ya kan? Jadi anaknya itu dibikin nyaman dulu, baru bisa lanjut belajarnya lagi, ya kan? Jadi kayak ini tuh sesuai juga sama teorinya humanistik, ya kan? Jadi si anak-anak itu dibikin nyaman dulu, baru bisa lanjut belajar ke step selanjutnya. Ya sore kemarin itu kan penguatan positif di sana tuh kan pekat banget gitu ya, karena kayak muridnya lagi nunjuk sesuatu benda, itu gurunya tuh langsung kayak muji mereka, kayak langsung mengapresiasi gitu. Jadi murid di sana tuh kayak mau ngulangin hal yang sama, mau aktif lagi gitu kan. Terus juga kayak kegiatan-kegiatan kayak lomba, senam, terus kayak di hari Rabu kan ada pramuka ya. Itu kan kegiatan-kegiatan rutin yang bikin anaknya tuh jadi terbiasa nggak sih? Itu tuh contoh penerapan teori behaviorisme. Wow. Boleh jalan nih? Boleh. Masuk ke bawah. Lagi ngomongin wawancara tadi ya. Oke. Duduk mana nih? Duduk mana nih? Terus sini aja nih. Nongkrong aja di situ. Oke. Nah, kalau yang RPP menurut lu gimana? Oh, yang kemarin Bu Ana bilang ya? Iya. Itu kemarin Bu Ana bilang kalau RPP itu dibuat sesuai sama kondisi anaknya deh. Jadi itu benar-benar kayak dilihat apa yang dibutuhin sama anak gitu, nggak dibuat asal-asalan. Terus juga apa namanya, mereka itu apalagi ya? Misalnya anaknya tuh dia tuh nggak bisa nulis. Oh iya, kayak Irsya. Iya kan? Iya. Ya, dia itu bisa nggak bisa nulis, tapi pemahamannya itu nangkapnya lebih cepat gitu, lebih hafalannya ya? hafal. Ya. Terus habis itu ada juga yang cuma bisa gambar, terus tahu lewat gambar-gambar gitu, lebih cepat hafal gitu. Jadi itu mereka benar-benar kayak, menurut aku ya itu fleksibel sih belajarnya gitu. Jadi nggak terpaku. Iya benar. Oh jauh nih posisinya. Meja sini. Dan penilaian itu sangat penting. Soalnya kan guru itu dilihat dari kognitif, fisik, dan emosional anak-anaknya. Karena nilai bagus itu belum tentu anak-anaknya itu mandiri. Soalnya kan orang tua itu kadang-kadang suka nggak sadar anak-anaknya perubahan anak-anaknya. Jadi cuma guru dong gitu ya, orang tua yang kurang gitu. Benar-benar kemarin juga bilang gitu ya kepala sekolahnya. Nah terus kegiatan di sana kan banyak ya, kayak pramuka, senam, terus pentas seni. Itu tuh bikin perkembangan sosial mereka tuh jadi lebih baik gitu kan. Nah itu tuh juga salah satu konstruktivisme sosial ya kan sih. Terus aku juga suka banget sama media project mereka gitu, kalau cara media belajar mereka itu kan bervariasi banget kan. Oke. Jadi kalau gua lihat ya berarti ya, jadi integrasi pelajaran mereka. Ini gua lihat di catatan gua ya, yang gua kemarin lewat ya. Jadi emang integrasi pelajaran tuh emang mereka tuh keren ya. Jadi kayak mereka tuh banyak menggunakan learning by doing gitu. Jadi kayak behaviorisme mereka dipakai buat pembiasaan, konstruktivismenya mereka dipakai buat pengalaman nyata, dan yang humanistik itu yang pasti buat jaga kenyamanan buat anak-anak gitu. Ketiganya itu emang benar-benar dipakai pas banget lah buat porsinya. Jadi mereka benar-benar menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak masing-masing ya gitu. Saling berhubungan. Iya. Oke, jadi kayaknya gue langsung join aja nih ya, udah terakhir nih ya, penutupan nih ya. Kayaknya gue telat banget nih, maaf ya, telatnya. Jadi emang ya intinya emang SLB-dian kehidupan tuh emang nggak ngikutin satu teori doang ya. Jadi mereka benar-benar nge-plan semua teori yang ada. Nah, memang mereka benar-benar menyesuaikan kebutuhan anak-anak. Nggak mungkin dong kita menggunakan beberapa teori yang kita patokin gitu, tapi nyata nggak sesuai sama kebutuhan anaknya. Ya alasan kan jadi nggak bisa efektif gitu loh buat anak-anaknya, pertumbuhan perkembangan mereka. Jadi mereka juga jadinya nggak optimal gitu. Jadi emang kombinasi dari tiga teori tersebut emang bukan nggak cuma cocok aja sih, tapi emang benar-benar dibutuhin supaya anak-anak itu memang berkembang, bertumbuh secara optimal sih. Sesuai emang kemampuan mereka lah ya pasti. Iya, ini gua Juga kayak gimana ya? ya udah jongkok ini gua. Nah, udah sih begitu ya. Nah, selesai juga akhirnya Diskusinya Tentang observasi kita. Keren juga sih diskusinya sih, walaupun gua datangnya terlambat. Ya, maaf ya. nggak dimaafin besok-besok. Maaf ya, maaf. Dan Nusan dulu Mas. Dan Nusan dulu, Saya Nusan dulu. oh iya dah. Dadah.
Dadah.